Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah makan dan sebuah warung sembako di Samarinda ludes dilalap api. Dugaan sementara kebakaran akibat kompor meledak. Warga negara asing asal Cina ditangkap di Tarakan dan ditetapkan menjadi tersangka perdagangan orang. Pesta Adat Erau 2025 di Tenggarong, Kutai Kartanegara berlangsung meriah dihadiri wisatawan mancanegara. Seorang pria berkewarganegaraan Cina telah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana perdagangan orang. Tersangka ditangkap saat akan menyeberang ke Tawau, Malaysia melalui pelabuhan Malundung, Tarakan. Bersamanya turut diamankan 4 korban perdagangan orang yang masing-masing berinisial A, JR, B, dan RH. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Pemasyarakatan Kaltim Tara menyatakan tersangka ini mengaku sebagai investor dan melakukan perekrutan di beberapa kota seperti Sumeneb, Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Jakarta. Untuk bisa mendapatkan korban, pelaku menawari gaji tinggi meski hanya bekerja sebagai nelayan di Tawau, Malaysia. Tersangka juga membiayai pembuatan paspor, perjalanan dari kota asal ke negara tujuan, serta kebutuhan makan dan minum. Beberapa orang warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, dan YBS juga menanggung seluruh biaya serta memfasilitasi segala kebutuhan orang tersebut, mulai dari penerbitan paspor hingga proses keberangkatannya. Saat ini kami juga terus melakukan pengembangan sehingga kasus ini bisa dikembangkan dan memungkinkan masih terdapat korban-korban yang lain, dan bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka yang lainnya. Kami selaku pimpinan di wilayah dan akan terus memantau proses penyelidikan ini berjalan sehingga seluruh prosedur hukum dapat berlangsung dengan baik dan benar. Kini akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Seperti inilah suasana antrean membeli beras murah yang digelar di kantor Kelurahan Pelabuhan Samarinda Kota pada Sabtu siang. Warga yang didominasi kalangan ibu rumah tangga itu rela mengantre demi bisa membawa pulang 5 kg beras SPHP. Warga menyebut mereka datang setelah mendapat informasi dari Ketua RT. Mereka begitu tertarik karena harga jualnya Rp56.600 untuk ukuran 5 kg. Harga ini dinilai lebih murah dari harga pasar. Untuk bisa membeli dan membawa pulang beras yang diinginkan, para warga hanya cukup dengan memperlihatkan KTP atau kartu identitas diri lainnya. Antri apa di sini, Bu? Beras. Beras. Berapa dijual di sini, Bu? 56.500. 56.500. Kalau di luaran? 6 berapa? 65 dan 66. Di atas harga ini ya berarti ya? Iya. Enggak, kalau di luar Iya, lebih harga murah ini. Murah lebih ini, Bu ya. Ya. Kalau biasanya nih 5 kilo beras ini berapa lama tahannya di keluarga Ibu? Kurang lebihnya lah. Ada 1 minggu? lebih lah. Lebih ya? Lagi beli apa nih, Bu? Beras Beras, Bu ya. Berapa harganya nih dijual, Bu? 56.500. 56.500. Kalau di pasaran berapa harganya masih, Bu?
Belum pernah beli. Oh, ini buat pribadi atau apa, Bu? Pribadi. Pribadi ya. Oke. Ini tahu informasi ada penjualan dari Polsek Samarinda Kota dari siapa, Bu? Infonya dari siapa? Bu RT. Oh, Bu RT. Gimana, Bu? Dengan harga segini, Bu, cukup nggak atau gimana? Iya, lumayan. Murah, Bu ya? Pihak Polsekta Samarinda Kota menyatakan kegiatan pasar murah ini digelar dengan maksud untuk meringankan beban warga akibat mahalnya harga eceran. Pada kegiatan kali ini mereka menyiapkan 2 ton beras atau setara 400 kantung ukuran 5 kg. Pada warga masyarakat di Kelurahan Pelabuhan. Untuk hari ini kegiatan gerakan pangan murah ya, berupa beras yang harganya 56.500 ya. Jadi kita kegiatan di Kelurahan Pelabuhan ini kepada masyarakat untuk membantu ya. Berapa banyak yang disiapkan, Pak Wakil? Yang disiapkan hari ini sebanyak 2 ton atau 400 sak. 400 sak. Nah, ini kan kegiatan yang kesekian kalinya ya yang dilaksanakan Polsek Samarinda Kota. Dari warga sendiri, apakah ada keluhan atau ada saran atau seperti apa Wakil selama ini kegiatan Pak Wakil? Jadi selama ini dari warga merasa terbantu. Meski antreannya cukup panjang, namun pelaksanaan penjualan beras murah ini berjalan aman dan lancar. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Petugas Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan ini melakukan tera ulang pada salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Lokasinya di Jalan SM Bayanudin, Sambaliung, Sabtu siang. Pelaksanaan tera ulang ini melibatkan anggota DPRD dan warga setempat. Pertamina menyebut tera ulang ini meliputi kesesuaian takaran dan kualitas bahan bakar. Petugas juga memeriksa kelayakan dispenser pengisian BBM untuk mengantisipasi tindakan yang merugikan konsumen. Yang paling minimal ya Pak, paling bagus itu udah. Yang pertama khususnya volume, bahwasanya kita menghitung menggunakan bejana khusus yang kita standarkan dengan teman-teman metodologi yang sesuai dengan standar dari negara ini, bahwa nanti kita perhitungannya itu adalah sesuai standar dan ada maksimum standar itu ya garis ya kita acuannya kita. Jadi nantinya filmnya itu untuk menghitung volume yang ada di setiap dispenser ataupun nozzle. Dan yang kedua menghitung tentang suhu dan kekentalan atau density. Jadi nanti kita ada perhitungan khusus menggunakan ASTM 53 namanya secara teknis. Nah, kita bisa menjaga bahwa tidak ada kandungan ataupun kontaminasi produk yang di luar komposisi minyak itu sendiri. Bagi warga, tera ulang merupakan langkah tepat untuk mengurangi rasa cemas dan khawatir bahwa BBM yang dibeli tidak sesuai ukuran. Bahkan mereka pun berharap jumlah SPBU bisa ditambah agar warga bisa lebih mudah mendapatkan BBM. Salah satu baik itu untuk Pertamina itu. Cuma pengantrinya ini Pak yang selalu mengerikan kan, karena dia bulak-balik. Tapi kalau untuk langkah untuk tera ulang ini sudah cukup baik. Kalau yang kita lakukan bersama, kita melihat bagaimana prosesnya. Ini alhamdulillah dengan SPBU juga saya lihat SPBU baru, dan saya pribadi sangat mendukung ada SPBU dan kalau perlu pertasop juga ditambah untuk mengurai jumlah antrian lah menurut saya. Dan sistem barcode yang diterapkan oleh Pertamina juga bagus supaya tidak terjadi pengetap yang betul-betul bisa dibilang nanti hari ini ke SPBU A, besok siang ke SPBU sampai malam ke SPBU C. Dari upaya yang dilakukan, petugas Pertamina tidak menemukan indikasi kecurangan, baik dari segi kualitas bahan bakar maupun takarannya. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.